guys, welcome to my YouTube channel and this is my first video on YouTube. Jadi kali ini gue bakal ngajakin kalian untuk ngikutin kegiatan gue seharian, mulai dari gue breakfast sampai nanti gue istirahat. Dan topik utama di YouTube kali ini adalah gue bakal bantuin kalian untuk nyiptain poster yang sekiranya bisa juara di universitas top 3 yang ada di Indonesia. Jadi kalian jangan lupa tonton sampai habis videonya, oke? By the way, sekarang gue lagi olahraga di kawasan GBK dan sekarang lagi hujan deras banget. Jadi gue bakalan neduh terlebih dahulu. Sebenarnya gue pengen ke Kopi Tuku, cuman dari titik gue ke Kopi Tuku itu lumayan jauh. Ya, kita terpaksa di pondok-pondok GBK aja, guys. Karena nunggu hujan reda, gue jadi lapar banget dan gue putusin untuk ke kantin serbaguna GBK. Gue bakal makan nasi rames bude. Budenya siapa? Ya, gue nggak tahu. Gak kerasa 6 detik lagi gue bakalan nyampe. Kita makan dulu sebelum nanti kita mulai tutorialnya. Porsinya gede dan banyak banget menu yang bisa kalian cobain di sini. Dan kira-kira kayak ginilah bentukan makanan gue setiap harinya. Jujur gue suka banget sama telur dadarnya karena telur dadarnya itu nggak ada campuran tepung sama sekali. Ya emang telur aja gitu. Ternyata konsep cowok kalau makan menyedihkan itu memang benar adanya, guys. Di sini gue sebagai ENFP takut banget buat ngomong di tempat orang rame karena malas banget kalau sampai diliatin gitu. Padahal mah mereka nggak ngeliatin juga. Jujur gue ngerasa feeling gue sebagai ENFP itu terlalu nyala banget. Dah lah, gue udah males. Untuk satu porsi nasi rames pakai 4 lauk dan 1 es teh, gua kena cuma 21.000. Kok murah banget, bejir. Mari kita akhiri syuting di luar ini. Kita ke kos mandi guys. Sekarang gue udah di kos-kosan dan gue bakalan mulai tutorial desainnya. Semua yang gue lakukan ketika tutorial nanti itu murni dari pengalaman dan kebiasaan gue ketika ngedesain. Semisalnya itu bagus, bisa kalian tiru. Kalau misalnya nggak bagus, ya udah tinggalin aja. Gue bakalan mulai dengan atur artboard di ukuran A3. Caranya tinggal kalian klik bagian desain dan slide size. Di bagian panel kalian tinggal klik bagian panah ke bawah. Setelah pilih ukuran, kalian tinggal klik portrait dan nanti kalian bebas mau pilih maximize atau ensure fit. Kali ini ada 2 sketsa yang pengen gue olah jadi elemen vektor dan nantinya elemen tersebut bakalan gue pakai di poster bertemakan K3. Di PowerPoint kalian bisa tracing dengan manfaatin semua shapes yang ada, kayak yang satu ini. Karena bagian mata bentuknya jelas, kalian bisa gunain shapes lingkaran. Kalau bentuknya nggak jelas, kalian tinggal ambil menu line dan klik bagian curvature. Cara gunainnya, kalau kalian klik 1 kali bakal ciptain garis cembung. Dan kalau kalian klik 2 kali dengan jeda, bakal ciptain garis lurus. Jangan lupa untuk gabungin 2 titik ujung pada setiap tracingan kalian supaya nantinya jadi shapes yang sempurna kayak gini. Kalau udah, kalian tinggal pindahin layer ini ke paling belakang. Untuk bagian alis mata, gua gunain shapes bulan sabit. Kalian bisa copy paste untuk bagian sebelahnya dan jangan lupa untuk atur sesuai tracingan kalian. Usahakan untuk melakukan tracing di bagian yang detailnya kecil-kecil terlebih dahulu, baru ke tracingan yang besar. Misalnya pada bagian mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Oh ya, di PowerPoint juga ada shapes merger yang fungsinya untuk ngegabungin shapes, potong-potong shapes, dan lain-lain. Salah satu shapes merger favorit gua yaitu fragment. Biasanya gua pakai untuk bagian-bagian kecil yang detailnya itu ngedetail banget. Salah satu contohnya kayak pembuatan mulut di tracingan ini.
Setelah kita buat shapes menggunakan Curva Tools, shapes ini kita pindahin satu layer ke bagian belakang dari sketsa. Lanjut ke detail bagian gigi dan lidah. Untuk tracingannya kalian bisa keluar garis dari sketsa karena nantinya kita bakalan potong menggunakan fragment pada merge shapes. Pilih ketiga bagian yang barusan kita tracing, cari merge shapes pada bagian shape format, dan nantinya bagian yang berlebih tinggal kalian hapus supaya sesuai dengan yang gua contohin. Semisalnya ada kesalahan dalam tracingan, kalian tinggal edit point dan nantinya kalian tinggal geser dikit-dikit supaya hasilnya jadi lebih natural. Karena tracingannya udah selesai, kita masuk ke pewarnaan dan berikut color palette yang bakalan gua pakai di elemen ini. Semua warna ini gak bakalan gua pakai mentah-mentah, pastinya gua bakal cocokin juga, atur saturasinya, dan masukin beberapa gradien supaya warnanya jauh lebih hidup. Gua tinggal masukin warna-warna tersebut pakai eyedropper supaya warnanya masuk ke recent colors di PowerPoint gue. Kalau pewarnaannya udah selesai, yang tersisa pasti outline yang kayak gini. Jadi tugas kalian adalah ngehapus outline-nya. Dan ini hasil akhir pembuatan elemen menggunakan tracingan di PowerPoint. Karena kita ada dua sketsa, jadi ginilah bentukan elemen-elemennya. Oh ya, semisalnya ada kesalahan dalam pembuatan sketsa kalian dari segi proporsi dan anatomi, kalian bisa langsung perbaiki lewat tracingan di aplikasi yang kalian pakai. Salah satunya bisa lewat aplikasi PowerPoint. Selain elemen utama, gue juga ngebuat elemen background. Konsep pembuatannya sama seperti elemen sebelumnya, kalian tinggal manfaatin aja semua shapes yang ada di aplikasi PowerPoint. Kita lanjut ke penataan elemen background. Di sini gue ngambil konsep bangunan yang masih under construction gitu. Makanya kalau kalian notice di bagian atas dari bangunannya itu masih ada kawat-kawatnya. Kalau kalian capek nge-tracing elemen pakai aplikasi desain kalian bisa cari elemen yang sesuai dengan tema poster kalian di Freepik ataupun di Let's Go. Ingat, harus yang free for commercial use, oke? Supaya penataan elemen pada poster kalian itu jadi lebih bagus, wajib banget brainstorming dari jauh-jauh hari dan pakemin setiap elemen desain ataupun informasi yang pengen kalian pakai di desain kalian. Biasanya dari otak yang udah terisi dengan referensi desain yang banyak tadi, bakalan muncul ide layout yang bagus-bagus. Pada bagian pewarnaan background, gue usahain untuk selalu make gradient fill karena kualitas warnanya jauh lebih bagus dibandingkan solid fill. Dan untuk layout yang gua pakai selalu baru karena gua paling males kalau misalnya pakai layout yang sama dengan poster gua yang sebelum-sebelumnya. Pembuatan poster kayak gini pasti banyak trial dan errornya untuk nyiptain visual poster yang kalian pengen dan sekiranya bisa juara di perlombaan poster. Usahain untuk gunain informasi terbaru dan eliminasi menggunakan ide pokok paragraf supaya informasi kalian gak kepanjangan. Kalian bisa contoh poster-poster gua yang udah gua posting di Instagram atau bisa contoh juga poster yang lagi gue buat sekarang. Lanjut ke bagian judul poster. Biasanya gue gunain ketebalan outline yang berbeda di setiap layer yang gue pakai dan maksimal layernya itu biasanya 3. Sekiranya ini hasil poster gue bertemakan K3. Kalau kalian suka dengan bentukan posternya, kalian bisa jadiin referensi untuk poster-poster perlombaan kalian. Oke? Halo guys, gue baru bangun tidur. Gue nggak baru bangun tidur, tapi dalam momen baru bangun tidur dan gue udah beli kopi dan di luar hujan. Jadi gue beruntung banget nggak kena hujan. Karena tutorial posternya udah selesai, jadi sekarang gue mau makan. Dan barusan gue udah pesan dimsum juga, jadi gue bakal nunggu itu dan kita bakalan makan bareng. By the way, gue tipe orang yang kalau makan itu harus nonton. Di malam hari ini gue mau rewatch Free Rent karena season 2 nya bakalan launching bentar lagi. Supaya gue tahu ceritanya, ya kita nonton bareng, oke? Kalau kalian belum tahu Free Rent, please nonton bareng gue. Selagi nunggu dimsumnya nyampe, gue pengen ngeliatin ke kalian apa aja yang gue lakuin di tahun kemarin, tahun 2025. Di tahun kemarin gue sering banget jadi juri lomba poster dan pengisi acara seminar. Selain sertifikat online, kira-kira segini sertifikat dan piagam-piagam yang gue dapetin. Ini yang gak gue pajang
Kenapa nggak gue pajang? Karena udah nggak ada space lagi di kamar gue. Jadi yang pertama, gue kemarin ngisi acara di Universitas Negeri Semarang. Oke, ini di acara UNES Digital Future sebagai narasumber. Gue suka banget sama plakatnya, karena ini plakatnya berat gitu, tapi agak sedikit mirip sama batu nisan gak sih? Gue punya dua lagi. Gue juga jadi juri di acara, ini acara apa ya? Oke, ini acara SIFES 2025 di Universitas Budi Luhur. Ini juga di Jakarta. Terus gue juga jadi juri di Universitas Tarumanegara, itu di acara Idealimpik. Dan gue kemarin juga hadir di sana, dapetin sertifikatnya juga. Sertifikatnya belum ditandatanganin, jadi gue belum nerima sertifikatnya sampai sekarang. Ini simple banget plakatnya, tapi gue suka karena nggak makan tempat gitu loh di kamar. Sebenarnya gue kalau bisa sertifikatnya itu online aja. Kenapa? Karena kalau misalnya dapat kayak begini itu susah dipajangnya gitu. Tapi alhamdulillah juga sih. Nggak tahu nanti kalau misalnya udah kebeli rumah atau apapun itu, gue bisa majang di rumah juga. Kemarin gue ke SMA 1 Bekasi, itu jadi pemateri di sana atau narasumber, dan gue suka banget sama anak-anak SMA di sana. Kenapa? Karena diantara mereka ada yang rela ngegambar muka gue gitu, kayak nyediain waktu yang cukup banyak untuk ngegambar muka yang kayak begini. Lanjut, kemarin gue juga ngisi acara di UI, itu di acara Actuarial Infographic Design Competition. Kemarin gue jadi juri di sana, dan ini salah satu sertifikat yang mewah banget. Kenapa? Bingkainya tuh gold. Nah, kemarin gue ke universitas, oh my gosh, ngode time itu di Universitas Karanganyar. For the first time gue ke Karanganyar, kenal teman-teman dari Karanganyar. Kemarin gue ngisi acara di IPB juga, ini sebagai juri infografis Agricultural Day Competition, Agridation. Jadi gue kemarin juga main-main ke Bogor untuk ngisi acara di sana. Kurang lebih itu sertifikat-sertifikat yang bisa gue tampilin ke kalian. Selebihnya gue dapatin sertifikat online. Mungkin lebih dari 30 sertifikat online yang gue dapat di tahun 2025. Di setiap bulannya itu pasti ada aja acara-acara kayak lomba poster atau seminar desain poster dan lain-lain gitu. Gue suka banget. Terima kasih 2025, dan sekarang jadi beban juga untuk gue supaya di tahun ini gue bisa dapatin lebih dibandingkan tahun 2025. Tapi kita tetap harus mensyukuri apa yang kita dapat, supaya semua yang kita dapatin tersebut jadi berkah juga buat kita ya guys ya. Itu quotes dari diri gue, silahkan terapkan di diri kalian. Oh ya, ketinggalan satu info lagi. Jadi sebentar lagi gue bakalan jadi juri juga di Universitas Indonesia, itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gue ingat banget dulu gue jadi peserta lombanya, terus sekarang gue udah jadi juri di acara yang sama. Jadi kalau kalian pengen ikut, jangan lupa pantangin IG Universitas Indonesia, oke? Dimsum gue udah nyampe, dan sekarang gue pengen makan dimsumnya plus nonton juga. First kita cobain yang ori dulu ya. Chan. Ini dimsum ayamnya guys. Dimsumnya gue beli 10, tadi gue udah makan 1. Saking gue laparnya. Suapan yang kedua. Let's try this.
Dessertnya gue punya bakpao coklat. Tada! Itadakimasu. Tadi gue sempat ragu. Gue bilang kan mau bakpao coklat ke bapak yang jualnya ya, tapi ininya warna pink. Gue pikir strawberry, ternyata emang coklat guys. Pentingnya tidak berprasangka buruk. Agak mengeras, tapi itu ada lumbar dikit. Kita lanjut nonton ya. Frieren jadi tontonan favorit gue sepanjang masa. Agak lebay tapi emang kayak gitu. Gue suka banget sama semua hal yang ada di anime ini. Mulai dari animasi, karakter, sampai ke sound aktornya gue suka. Sound yang dihadirin Ivankov pun itu bagus banget. Dan yang terpenting good communication yang ada di anime ini ngebuat gue nangis parah.